Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mengikuti baik di televisi atau di media sosial, bahkan kalau kita lihat di YouTube hingga sampai saat ini masih ramai dibicarakan. Ada perseteruan tetangga, tempatnya di Malang. Tentu kita semua sudah tahu siapa yang saya maksud, bahwa perseteruan ini terjadi sesama tetangga, antar tetangga. Yang satu seorang dosen, yang satunya seorang pengusaha. Yang itu saking ramainya sampai kemudian Gubernur Jawa Barat harus turun tangan. Padahal tempatnya di Malang. Wali kota Surabaya harus turun ke lapangan walaupun kejadiannya di Malang. Menunjukkan bahwa ini sangat viral, sangat banyak, hampir seluruh Indonesia kemudian mengikuti perseteruan ini. Hadirin, kalau kita cermati yang namanya perseteruan, pertengkaran antara tetangga itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang baik. Mungkin bisa dikatakan sebagai aib. Tetapi sesuatu yang aib ini malah kemudian di-share, di-upload, disiarkan di media sosial, sehingga kemudian banyak orang yang mestinya tidak tahu menjadi tahu. Hadirin, padahal Allah pada Rasulullah SAW mengingatkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang berbuat aib, pasti akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang menyiarkan, memberitahu dosa-dosa itu.
Hadirin, peristiwa ini bisa kita jadikan pelajaran. Kadang kita tidak sadar pernah kemudian melakukan sesuatu yang dosa, lalu diceritakan kepada tetangganya, kepada temannya, atau berbuat dosa kemudian di-share di media sosial, di WA, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Atau umpamanya malam mengambil barangnya tetangga, palem umpamanya, pohon mangga umpamanya. Lalu siangnya cerita kepada temannya, mangga tetangga kita itu enak. Kok tahu? Iya, soalnya semalam saya ngambil. Nah, ini juga bagian dari mujahirin, menceritakan dosa. Mestinya sesuatu yang dosa itu, aib itu kita simpan, tapi kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni. Kenapa Allah tidak mau mengampuni? Karena dia seakan-akan merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merasa bangga dengan dosanya, dengan menceritakan dosa itu kepada orang lain, apalagi di media sosial sehingga seluruh dunia bisa melihat, maka sangat mungkin orang itu rasa malunya sangat tipis. Orang yang rasa malunya tipis, dia enjoy saja, dia tidak ada beban, enak saja. Kemudian menceritakan kesalahan-kesalahan itu, seakan-akan ya tidak ada beban, tidak ada malu, tidak merasa risih kemudian diomongi orang, tidak merasa risih kemudian dicela orang dan lain sebagainya, karena malunya hilang, malunya tipis. Dan orang yang malunya tipis biasanya imannya diawali dengan iman yang tipis. Makanya hadirin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan kepada kita bahwa penyebab orang itu dengan gampang, dengan mudahnya, dengan entengnya berbuat dosa itu adalah paling tidak ada dua penyebabnya. Kata beliau, yang pertama adalah imannya yang tipis, dan yang kedua adalah rasa malunya yang tidak ada. Dua hal inilah, iman yang tipis dan malu yang tidak ada, inilah yang membuat orang itu kemudian mudah sekali membuat atau berbuat kesalahan. Dan mudah lagi kemudian kesalahan itu disampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa orang yang mukmin itu tidak akan mungkin berbuat dosa. Kalau ada orang mukmin, orang yang beriman berbuat dosa, maka saat itu imannya turun. Az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'min, wa yashrabul khamra la yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang yang berbuat zina, dia sedang melakukan berbuat zina, tidak akan mungkin itu dilakukan hina yazni wa huwa mu'min. Sesuatu yang berbuat zina tidak mungkin dilakukan saat dia beriman kepada Allah. Wa yashrabul khamra, dan orang yang meminum khamr, la yashrabuha wa huwa mu'min, tidak akan meminumnya di saat dia mukmin. Artinya bahwa orang yang berbuat dosa, orang mukmin yang berbuat dosa, orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku dirinya beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian dia berbuat dosa terang-terangan,
maka saat itu imannya sedang turun. Sehingga karena imannya turun, lalu kemudian nafsunya yang menguasai diri. Nafsunya yang kemudian membuat dia melupakan imannya. Nah hadirin, orang yang imannya lemah ini biasanya disebabkan karena ibadahnya kurang kepada Allah. Mungkin zikirnya kurang, sholatnya kurang, membaca Qur'annya mungkin kurang. Pendek kata, iman lemah itu disebabkan ketaatan kepada Allah yang kurang. Dengan kata lain, orang yang imannya, orang yang taatnya kepada Allah kuat, ibadahnya kuat, membaca Qur'annya bagus, rutin, istiqomah, zikirnya juga bagus, insya Allah saat itulah imannya akan naik. Dan orang yang imannya naik, insya Allah tidak gampang berbuat dosa. Aku lupa dan astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil basar. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa penyebab orang itu mudah melakukan dosa adalah rasa malu yang tipis. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari iman. Allah mengingatkan i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Manusia, silakan kamu berbuat sekehendakmu. I'malu ma syi'tum, terserah kalian berbuat apa saja. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu dengan apapun yang kalian lakukan itu mengetahui. Jadi hadirin, orang yang tidak punya malu, maka dirinya tidak punya kontrol, tidak punya penyegah untuk berbuat maksiat. Orang yang tidak punya malu, maka akan dengan enteng saja, dengan ringan saja, dengan gampang saja kemudian berbuat seenaknya, tanpa rasa risih, tanpa rasa sungkan dengan dilihat oleh orang banyak. Kalau itu sudah dilakukan, maka gampang sekali maksiat itu dilanggar dan dikerjakan oleh orang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.